Resmi, Marten Paes bisa bela timnas Indonesia. Sintayong temukan penyerang ganas yang berstatus luner up top skor Liga Belanda U21. Media China anggap timnas Indonesia tim lemah, sebut timnas China bisa menang mudah. Indra Syafri ungkap alasan Welber Jardine dan James Raven tidak ikut timnas Indonesia U20 ke Korea Selatan. Simak selengkapnya hanya di Robot Ngomong Bola. Resmi, Marten Paes bisa bela timnas Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir melalui akun X miliknya bahwa Marten Paes resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan kini bisa memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini jadi informasi terkini setelah melalui proses administrasi yang panjang dan kompleks, Marten Paes akhirnya terdaftar sebagai pemain Indonesia. Dalam pernyataannya, Erick Thohir menyatakan, dengan rasa cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia serta komitmennya untuk memberikan kontribusi positif bagi sepak bola nasional, kami percaya bahwa kehadiran Marten Paes akan memperkuat tim nasional, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Keputusan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh penggemar sepak bola tanah air. Bergabungnya Marten Paes diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia dan membawa tim meraih hasil yang lebih baik di ajang internasional. PSSI dan seluruh elemen sepak bola Indonesia menyambut Marten Paes dengan tangan terbuka dan optimis terhadap kontribusinya dalam pertandingan mendatang. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi telah mengungkapkan informasi mengenai hal ini beberapa waktu lalu. Yunus Nusi juga mengungkapkan upayanya agar Marten Paes dapat memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Marten Paes sebenarnya telah menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak tanggal 30 April lalu, namun ia belum bisa membela timnas Indonesia karena terkendala aturan FIFA. Pasalnya, Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 dalam kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat usianya sudah 22 tahun. Sintayong temukan penyerang ganas yang berstatus luner up top skor Liga Belanda U21. Akankah sang pemain bakal segera perkuat timnas Indonesia? Sejumlah pemain keturunan Indonesia terus ramai dikaitkan dengan skuad Garuda saat ini. Mereka ramai disebut-sebut bakal dinaturalisasi guna membuat timnas Indonesia makin tangguh. Salah satu pemain yang paling diburu Sintayong saat ini adalah seorang striker. Sebab, lini depan timnas Indonesia masih terlihat kurang tajam sehingga kesulitan meraih kemenangan di sejumlah laga. Kini kabarnya, Sintayong sudah menemukan seorang striker ganas yang berdarah Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Mauro Zelstra. Diketahui, Mauro Zelstra merupakan pemain berdarah Indonesia Belanda. Striker berusia 19 tahun ini mempunyai darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung. Mauro Zelstra pun memberi kabar baik soal rumornya yang disebut bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia itu tinggal terbang ke tanah air untuk merampungkan proses naturalisasinya. Kabar proses naturalisasi Mauro Zelstra ini terungkap di channel YouTube Yusa Nugraha. Dalam sebuah video, Yusa Nugraha menjelaskan bahwa dirinya menghubungi Mauro Zelstra untuk menanyakan lebih jauh soal rumor dirinya bakal dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Mauro Zelstra pun memberi kabar baik bahwa dirinya mengaku sudah mengirim berkas yang diperlukan untuk menjalani proses naturalisasi. Kini, striker berusia 19 tahun itu tengah menunggu kabar kapan dirinya bisa terbang ke Indonesia untuk merampungkan proses naturalisasi itu. Mauro Zelstra sendiri kini membela klub Belanda, yakni FC Volendam. Sebelumnya, dia membela NEC Nijmegen U21 pada musim lalu. Media China anggap timnas Indonesia tim lemah, sebut timnas China bisa menang mudah. Media asal China, Sohu menilai tim nasional timnas Indonesia adalah tim yang lemah di antara penghuni grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi dengan memiliki keunggulan secara statistik atas timnas Indonesia, Sohu pun merasa timnas China bakal menang mudah saat melawan Garuda. China akan tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Indonesia, dan Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Dragons julukan timnas China akan membuka perjalanan di putaran 3 dengan laga melawan Jepang. Pertandingan itu akan berlangsung di Saitama Stadium, Saitama, Jepang pada tanggal 5 September tahun 2024 mendatang. Walau laga pertama melawan Jepang, Sohu justru langsung menyoroti pertandingan ketiga melawan Indonesia. Sohu menganggap timnas China harus menjadikan Indonesia sebagai lumbung poin demi lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026.
Media China itu meremehkan kekuatan skuad Garuda. Sohu merasa timnas China di atas angin karena menilik statistik pertemuan kedua tim dalam 17 pertandingan sebelumnya. Diketahui, tim Dragons sukses memenangkan 11 pertandingan dan 3 kali imbang. Sementara, kemenangan timnas Indonesia atas China terakhir kali diraih pada 1987. Statistik positif ini membuat Sohu yakin timnas China memiliki kepercayaan diri tinggi untuk mengalahkan Indonesia. Indra Syafri ungkap alasan Welber Jardine dan Jens Raven tidak ikut timnas Indonesia U20 ke Korea Selatan. Dua pemain diaspora timnas Indonesia U20, Jens Raven dan Welber Liescott de Halim Jardim alias Welber Jardine dipastikan tak dibawa Indra Syafri ke pemusatan latihan PC ke Korea Selatan. Alasannya pun sederhana, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri tak mau bergantung pada pemain tertentu, sehingga rotasi diperlukan, terlebih ini adalah timnas Indonesia kelompok umur. Indra mengatakan ketidakhadiran kedua pemain ini tidak akan berpengaruh banyak pada strategi permainan. Pelatih asal Sumatera Barat itu juga masih membuka kesempatan untuk pemain lain bergabung dengan timnas Indonesia U20. Diketahui, timnas Indonesia U20 akan melakoni pemusatan latihan di Korea Selatan mulai tanggal 20 Agustus tahun 2024. Selain berlatih, mereka juga akan menjalani sejumlah pertandingan uji coba dan mini turnamen Seoul Earthon US Cup 2024. Di mini turnamen, Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Argentina U20, Thailand U20, dan Korea Selatan U20. Tentunya ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Caviatur Rizky dan kolega. Sejumlah agenda ini merupakan bagian dari persiapan Garuda Nusantara menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang digelar pada 21-29 September mendatang. Timnas Indonesia U20 akan tergabung bersama Yaman U19, Timor Leste U19, dan Maladewa U19 di grup F.